UMKM Formula E sepi dan ada warga ngamuk beli tiket cuma dapat layar tancap. Ditulis Sardi dari laman siwar.com. Tidak pernah ada kajian investasi dan bisnisnya yang menyeluruh itu disampaikan kepada publik, kepada DPRD secara transparan agar jelas siapa yang diuntungkan, berapa angkanya, apa keuntungannya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Nah, ini semuanya harus jelas. Sekarang ini Pak Anies dan juga rekan-rekan dari Pemprov selalu mengatakan ini akan menguntungkan hotel, UMKM, pedagang kaki lima. Oke, buktikan. Untuk menolong masyarakat yang kehilangan pekerjaan, solusi untuk masyarakat yang turun penghasilan, solusi untuk masyarakat yang kesulitan makan, itu kami jamin bukan balapan. Tetap bukan balapan Formula E. Bukan mengadakan balapan. Ada sedikit sisa dan kisah seputar Formula E yang lucu dan ada pula yang agak memprihatinkan. Salah satunya adalah UMKM di acara Formula E yang katanya berjumlah 200 booth. Kabarnya lapak UMKM gratis. Tapi ternyata para pengusaha UMKM di lokasi event mengeluh sepi bisnis karena daya beli pengunjung yang rendah. Pemilik warung kopi Bang Ancah mengatakan jumlah pengunjung yang mampir ke tenan terbilang sepi. Ia berkata, di media sosial mobil dilarang masuk, pas di lapangan mobil bisa masuk. Jadi pelanggan yang membeli tiket 250.000 pada pulang lagi. Sosialisasinya kurang, apalagi pas mereka mengira tidak bawa mobil. Kata dia, sejak pagi hingga pukul 13.56 WIB, ia cuma bisa menjual 5 buah produk. Pemilik UMKM minuman kopi merek Ide Logue juga berpendapat serupa. Hanya saja dia lebih beruntung, mampu menjual 50 produk dari 300 kopi yang disediakan. Begini komentar saya. Pertama, lapaknya kan gratis, jadi ya lumayan lah, gak rugi-rugi amat, kecuali rugi waktu dan tenaga. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau sepi banget, bagusan pulang ke rumah dan santai, ketimbang dapat penghasilan yang gak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan. Kedua, tahu sendirilah, sebelum hari H balapan muncul berita Crazy Rich borong tiket Formula E sampai 1,2 miliar rupiah. Belum lagi PAN yang juga ikutan borong. Jadi ada sebagian yang datang karena dibagiin tiket gratis dari para pemborong. Jadi maklum saja, daya beli rendah, pangsa pasarnya beda. Coba kalau Formula One, pastilah beda lagi pangsa pasarnya. Karena yang nonton pastilah berduit dan bukan kayak abal-abal. Tapi tetap sajalah harus disyukuri ya, karena kan lapaknya gratis. Jadi nggak rugi, cuma menyita waktu saja. Ketiga, ini lebih lucu. Ada orang yang membeli tiket seharga Rp270.000. Dia beli untuk sekeluarga dengan total mencapai Rp2 juta. Ternyata saat tiba di tempat, dia terkejut karena hanya dapat nonton di layar. Ngamuknya bukan main, dia protes di media sosial dan mengumpat. Ia pikir bisa nonton di tempat duduk tribun dan menyaksikan langsung balapan. Tapi ternyata cuma dapat fasilitas layar tancap. Hahaha, antara kasihan dan lucu. Kasihan karena habis uang begitu banyak, tapi dapatnya bikin shock. Lucu karena cara mengumpatnya memang lucu. Saya penasaran, sewaktu beli tiket apa dia nggak tanya atau diberitahu fasilitas apa yang akan dia dapatkan? Saya pun heran loh kenapa bisa jual tiket tapi cuma bisa nonton di layar. Panas-panasan lagi, jauh lebih bijak simpan uang itu dan nonton di rumah saja sambil makan kacang dan minum bir. Bagi yang non-muslim ya, Rp270.000 apalagi sekeluarga sampai 2 juta, bagusan beli daging dan seafood, lalu adakan barbeque di rumah. Udah mewah banget itu. Sebenarnya dua kisah di atas membuktikan kalau penyelenggaraan Formula E terkesan dipaksakan karena waktu terlalu mepet. Anak sebenarnya tujuannya, jadi karena yang berkecimpung di dalam itu anak, jadi anak juga ikut go-kart di Sentul gitu. Jadi memang beberapa kali juara gitu, makanya saya ingin supaya dia juga tahu tentang teknologi e-brake di dewasa ini di Jakarta. Sengaja jauh-jauh sini ya Bang. Dari Bandung langsung. Cuma nggak dapat yang di sirkuit, jadi kita ngambilnya yang festival. Belinya kapan? Belinya kapan? Dekat-dekat sih memang. Terus tanggapannya nonton di JNT itu gimana? Nonton bareng nih Formula E, tanggapannya seperti apa? Tanggapannya ya sebenarnya agak kecewa ya, karena pengennya bisa di sirkuit gitu langsung. Jadi ngerasain atmosfernya langsung gitu ya. Tapi di sini juga disyukuri bisa sama teman-teman juga rame gitu. Jadi tetap seru, tetap keren gitu ya. Mudah-mudahan bisa tiap tahun acara kayak gini. Apalagi Komisaris Botak itu membanggakan pembangunan sirkuit tercepat di dunia. Ya beginilah akibatnya, ada banyak masalah meskipun balapan bisa dibilang sukses.
Belum lagi sebagian besar penonton yang datang mengaku nggak tahu nama tim dan pebalap yang bertanding di Formula E. Dari sini kita bisa menilai sebagian datang karena cuma ingin memeriahkan dan sebagian datang karena diberi tiket gratis. Hasil borongan tadi, berapa banyak yang datang karena hobi otomotif dan memang fans Formula E? Saya rasa sangat sedikit ya. Makanya saya katakan Formula E ini sudahlah nggak populer, terlalu dipaksa dibawa masuk. Tapi Anies memang jago lah bikin narasi bahwa Formula E ini dapat mengangkat derajat negara dan membuat Jakarta setara dengan kota megapolitan dunia lainnya. Pendukungnya pun dibikin mabuk kepayang dan terbuai pingsan karena narasi ini. Potensi ruginya sangat besar loh, bahkan bisa dikatakan 100% rugi. Kalau alasannya adalah branding, kenapa nggak boyong Formula One yang secara global lebih populer dari MotoGP? Toh sama-sama rugi. Bagusan Formula One aja, lebih eksotis, lebih mewah, lebih classy, dan bergengsi. So, bagaimana menurut Anda? Langsung komen di kolom komentar ya. Cici tungguin.